Kebenaran hanya ada di atas manhaj salaf. Ketika menyikapi terkait bagaimana menyikapi pemerintahan yang zalim, menyikapi para pelaku dosa dan maksiat, menyikapi hal-hal yang seringkali menjadi fitnah di akhir zaman ini, maka keselamatan adalah ketika kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi SAW, di atas manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dianggap aneh, walaupun kita dianggap sebagai orang yang bodoh, walaupun dianggap orang yang tidak berbuat dan lain sebagainya, tidak masalah. Selama kita yakin bahwa kita menjalani apa yang dijalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita di atas al-haq dan yakini kita semua akan kembali kepada Allah. Kebenaran adalah benar, yang benar menurut Allah, yang salah adalah salah menurut Allah, bukan benar dan salah menurut manusia yang kita hadapi di zaman ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Kunci sukses berhijrah yang ketiga adalah berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke manhajus salaf, metode beragama generasi salaf, inilah kunci menggapai ridho Allah. Dan inilah kunci agar kita berjalan di jalan yang lurus. Dan ini adalah kunci pintu masuk surga. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini kan tujuan kita berhijrah, supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini untuk menggapai ridho Allah dan surganya di akhirat adalah dengan mengikuti al-muhajirin wal ansar. Sebab ayat ini mengabarkan kepada kita generasi yang telah Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Amalan mereka, pemahaman mereka terhadap agama. Allah telah ridho. Allah tidak menyalahkan mereka. Allah membenarkan mereka. Itu maksudnya Allah ridho. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Siapa mereka itu? Ada dua golongan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua golongan yang Allah akan berikan keridhaan dan jaminan surga. Golongan yang pertama, al-muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Kemudian siapa lagi golongan yang kedua? Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini berlaku sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, tidak ada jalan menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Generasi salaf, generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Kita akan masuk di dalam golongan 72 yang sesat.
Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa satu golongan yang benar itu?" Maka Nabi SAW menegaskan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak ada jalan lain untuk kita sukses berhijrah. Bahkan hakikat hijrah itu sendiri mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jangan merasa telah berhijrah kalau belum mengikuti jalan ini. Baik dalam akidah maupun dalam amalan anggota tubuh. Dalam amal-amal ibadah kita yang zahir. Inilah satu-satunya jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Bagaimana bisa dikatakan berhijrah kalau memilih jalan kesesatan? Namun itulah faktanya. Ada orang berhijrah hanya pindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lain, atau pindah dari maksiat kepada penyimpangan akidah, karena dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Oleh karena saya dengar ceramah sebagian dai mengatakan mazhab salaf adalah tafwid. Ini tidak benar. Siapa bilang mazhab para salaf dahulu adalah tafwid, tidak mengerti maknanya? Tidak benar. Justru para salaf dahulu menjelaskan maknanya, ini adalah gini. Ini menunjukkan mereka paham tentang apa? Maknanya. Anda sudah bisa mendebak apa isi buku ini. Buku ini berisikan kritik atas saudara-saudara kita dari kalangan mazhab Salafi yang senantiasa mengaku sebagai pengikut salaf, memerangi bid'ah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sambil menuduh kelompok lainnya sebagai kelompok yang sesat, yang menyimpang, melakukan bid'ah, dan seterusnya. Mereka merasa sebagai pengaku, sebagai pengikut salaf. Ternyata kata beliau, justru yang ahli bid'ah itu mereka. Bukan saya yang bilang ya. Saya akan kutipkan. Siapa penulis buku ini? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ulama yang sangat dihormati di dunia Islam. Karangannya banyak sekali. Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah, Syarah Hikam 4 jilid. Di antaranya buku Salafiyah juga. Ahli akidah, ahli fikih, ahli usul fikih. Pakar pemikiran kontemporer. Sangat dihormati. Dan saya termasuk pengagum beliau. Jadi poin inti yang ingin ditegaskan oleh beliau adalah generasi salaf sesungguhnya itu nggak pernah bikin mazhab namanya Salafiyah. Berarti mereka ngada-ngada dong dengan mazhab Salafi itu. Jadi salaf itu, kata beliau, bukan sebuah mazhab. Seolah-olah ini menjadi kelompok umat muslim, lalu yang lainnya tidak mengikuti salaf begitu. Justru mengada-ngada dengan mazhab Salafi, atau yang dinamai Salafi atau Wahabi itu yang bid'ah. Merasa kelompoknya sebagai pengikut salaf, yang lain tidak. Itu yang bid'ah sebetulnya. Karena nggak ada generasi salaf itu yang menjadikan kesalafan itu sebagai mazhab. Tapi salaf itu, kata beliau, itu satu periode kehidupan dari generasi Islam awal yang sangat cocok untuk dijadikan keteladanan. Nah sekarang ulama-ulama muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, itu mengikuti generasi salaf juga. Ya, jadi mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi juga mengikuti generasi salaf. Dan mereka tidak menamai dirinya sebagai Salafiyah. Karena generasi salaf sendiri tidak menjadikan keberagamaan mereka itu sebagai mazhab. Tapi itu metode dalam memahami agama, mempraktekkan agama, begitu ya. Jadi yang kita contoh dari sahabat itu, pelajaran-pelajaran berharga, praktek kehidupan mereka, begitu ya, yang kita teladani. Termasuk metode dalam memahami nas-nas agama, ya. Sekarang saya akan kutipkan, ini bukan perkataan saya hanya mengutip perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini buku sangat bagus sekali. Mungkin nanti akan bisa kita ulas bagian-bagian yang lain ya. Misalnya saya beri contoh ya. Kalau benar mazhab Salafi itu mazhab salaf, ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan.
Generasi salaf itu mentakwil, membolehkan takwil atas beberapa sifat yang potensial disalahpahami. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Begitu ya. Nah, orang-orang salaf di zaman sekarang membid'ahkan takwil. Itu generasi salaf. Bolehkan takwil, kok Anda datang untuk membid'ahkan. Oke? Generasi salafus saleh tidak suka mengkafirkan dan menyesatkan kelompok yang lain. Kecuali dengan dalil dan bukti yang tegas dan pasti. Faqad thabata idhan anna at-tamadhhub bis-salafiyyah alladhi yahtall fi tasawwuri katsiri minan nas al-yawm mahallu dhalika al-mizan al-jami' lam yakun ma'rufan lada ahli sunnah wal jamaah. Dengarkan, bermazhab dengan salafiyah, menjadikan salaf sebagai mazhab lalu menafikan orang lain, ini gak ngikuti salaf. Nah, kata beliau, bermazhab dengan salafiyah itu lam yakun ma'rufan, tidak pernah dikenal di kalangan siapa? Lada ahli sunnati wal jamaah, di kalangan pengikut ahlu sunnah wal jamaah, minas salafis saleh, dari kalangan salafus saleh. Ini sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu gak pernah mempromosikan ini namanya mazhab salafi. Terus orang salafi wahabi sekarang bikin mazhab sendiri, mana mazhab salafi? Soal mereka lah pengikut salaf, yang lain enggak. Itu bid'ah, kata beliau. Min fil quruni thalatha al-mubarakah al-ula lam yakun hadzal indiwa tahta syiarihi liyakhtur minhum ala bal. Gak pernah terpikir tuh di kepala mereka yang bikin mazhab namanya salafiyah. Berarti saudara-saudara kita dari mazhab salafi wahabi ini, berarti mereka yang bikin bid'ah, apalagi sering bid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, gampang menyalah-nyalahkan praktek amaliyah kelompok muslim yang lain. Itu yang bid'ah. Lanjutin lagi. Wa hakadha faqad marrat tarikh, halaman 233. Faqad marrat tarikh al-Islam bi qurunihi al-14 duna an nasma. Jadi selama 14 abad, kata beliau, 14 abad, duna an nasma an ayyi min ulama wa immati hadhihi al-qurun, kita enggak pernah menyimak tuh dari ulama yang benar-benar ulama ya, sepanjang abad ini, anna burhan istiqamatil muslimin ala rusyd. Gak pernah kita menyimak penjelasan ulama bahwa keistiqomahan orang muslim dalam beragama itu ditentukan dengan fintisabihim ila madhabin yusamma bis salafiyah. Tidak pernah tuh ada ulama bilang bahwa kesalehan dan ketaatan kita beragama itu ditentukan dengan bermazhab salafi. Gak pernah didengar. Gak pernah ada itu ajaran bikin mazhab salafi itu. Ya, ini bukan saya yang ngomong. Ini perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau bikin satu subbab dengan judul 238 halaman 138, At-tamadhhub bis salafiyah bid'ah lam takun min qabl. Bermadhab dengan namanya salafi itu adalah bid'ah yang belum pernah dikenal sebelumnya. Terus harusnya gimana kita, saudara? Kita itu mengikuti salaf. Saya bermazhab Asy'ari, Al-Azhar mengajarkan mazhab Asy'ari karena terbukti dengan dalil-dalil yang berlimpah bahwa mazhab ini senantiasa mengikuti ajaran salafus saleh, baik dalam akidahnya, baik dalam syariatnya maupun akhlaknya. Agama itu nggak bisa dipisah-pisah, akidah doang, akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Akhlak Anda, wahai kaum salafi wahabi, sudah mengikuti salaf atau belum? Dengan cara menyesatkan orang lain, membid'ahkan praktek-praktek sebagian praktek keagamaan sebagian dari saudara-saudara kita yang muslim dari kalangan NU atau Muhammadiyah itu akhlak salaf atau bukan? Dan jangan menjadikan salaf itu sebagai mazhab, jadikan itu sebagai keteladanan dalam beragama. Tidak perlu merasa diri paling salaf, yang lain semuanya sesat. Jangan. Begitu ya.